Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dari Prodi Manajemen S1 kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan ruang lingkup bisnis. Pernyataan formal dalam proposal usaha maupun bisnis, plan yang menjelaskan cangkupan sektor kerja dari sebuah perusahaan. Adapun kegiatan bisnis yang pertama adalah mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan dengan cara melakukan analisis yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang atau hambatan yang nantinya akan dihadapi ketika usaha berjalan. Yang kedua, mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Nah, apakah produk kamu memiliki nilai jual? Kebanyakan orang ingin memberikan sesuatu yang unik dan mengubah permainan, tapi jangan terlalu khawatir, produk atau layanan yang serupa, Anda harus tetap fokus untuk menciptakan nilai yang unik dan tidak dimiliki oleh pesaing yang lain. Yang ketiga, mendapatkan dana dan modal kerja dengan menggunakan tabungan pribadi atau dari investasi Anda dan rekan kerja Anda. Yang keempat, mengelola produksi barang dan jasa ialah kegiatan yang menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Yang kelima, memasarkan barang dan jasa kegiatan ekonomi tentu tidak terlepas dari keberadaan produk, baik berupa barang maupun jasa. Keberadaan produk berupa barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar tidak hanya membawa keuntungan bagi produsen, tetapi juga para konsumen. Yang keenam, membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses, yaitu dengan cara membuat laporan supaya pemerintah bisa puas dengan permintaannya dan memperbaiki prosesnya. Ada pula sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis ada 6, yaitu manusia, uang, fisik, metode, teknologi, dan pasar. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis adalah orang yang sering pula disebut karyawan. Kalau uang, dalam sumber daya bisnis disebut sebagai modal atau dana yang dibutuhkan. Yang selanjutnya fisik, yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk, jasa maupun nilai-nilai yang ditawarkan. Yang selanjutnya metode, dalam sumber daya bisnis adalah menghubungkan segala sesuatu yang ada dalam aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya teknologi. Manusia memanfaatkan sumber daya bisnis dengan teknologinya. Dengan adanya kemajuan teknologi, sangat membantu manusia mengolah sumber daya bisnis untuk mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya pasar. Ialah pasar yang memperjualbelikan faktor produk yang dibutuhkan oleh produsen. Dan ada pula keberhasilan bisnis. Keberhasilan bisnis ada 5. Yang pertama, kinerja keuangan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Yang kedua, kebutuhan pelanggan dengan cara melakukan riset lapangan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga, kualitas produk dan jasa. Dengan kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya.
Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan cara keseluruhan. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya. Yang terakhir, komitmen karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.